Laga kualifikasi Piala Dunia lawan Tiongkok, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni telah berada di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan. Ole menyebut timnas mengincar kemenangan saat menghadapi Tiongkok pada 5 Juni ataupun ketika bertandang ke Jepang 10 Juni nanti. Bapak suami mana bapak suami? Bapak suami tolong yang mendukung istrinya. Bapak Bila, itu bagus loh. Ya, Indonesia flag true. Color with red and white from the sandal. Ya. Media Korea Selatan sebut harapan Cina lolos ke Piala Dunia sirna gara-gara timnas Indonesia. Kegagalan total. Shine Patinama ingin timnas Indonesia bungkam Cina 2-0. Aksi seru timnas ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan tonton sampai akhir. Media Korea Selatan sebut harapan Cina lolos ke Piala Dunia sirna gara-gara timnas Indonesia. Kegagalan total. Kabar buruk datang dari rival utama timnas Indonesia di grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Cina kini berada di ujung tanduk setelah striker andalan mereka, Wu Lei, kembali mengalami cedera yang disebut sebagai mimpi buruk oleh media Korea Selatan. Sports Chosun, salah satu media olahraga ternama dari Korea Selatan, yang melaporkan krisis besar yang tengah dialami skuad negeri tirai bambu. Dalam salah satu artikel terbarunya, media Korea Selatan itu menyorot tajam peluang Cina untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan surga telah meninggalkan Cina. Kegagalan total. Cedera, superstar, kambuh, darurat tampil di bulan Juni, harapan lolos ke Piala Dunia sirna. Tulis media Korea Selatan, Sports Chosun, dalam tajuk utama artikelnya. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Wu Lei, yang selama ini jadi mesin gol utama Cina, dikabarkan mengalami cedera kambuhan yang membuat peluangnya tampil melawan Indonesia semakin tipis. Padahal laga tersebut menjadi penentu nasib Cina di kualifikasi. Cedera berulang yang dialami Wu Lei adalah skenario terburuk, karena harapan Cina untuk lolos ke Piala Dunia akan hilang jika mereka gagal menang melawan Indonesia, lawan kelas A pertama mereka di bulan Juni, tulis Sports Chosun dalam laporan lengkapnya. Tak berhenti di situ, media Korea itu menilai Cina kini masuk dalam fase darurat. Mereka bahkan menyebut absennya Wu Lei sebagai pukulan telak karena tidak ada satupun penyerang di skuad saat ini yang bisa menggantikan perannya. Ini masalah yang lebih besar karena tidak ada penyerang yang menggantikan Wu Lei, tutup Sports Chosun. Laga melawan timnas Indonesia sendiri akan berlangsung pada 11 Juni 2025 dan disebut sebagai pertandingan hidup mati bagi Cina. Saat ini, kedua tim tengah bersaing ketat memperebutkan posisi runner-up grup untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia berada di posisi yang sedikit lebih unggul, dan dengan kondisi internal Cina yang sedang carut-marut, media-media asing pun mulai menjagokan Garuda untuk membuat kejutan besar. Apalagi, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh, termasuk para pemain top dari Eropa seperti Kelvin Verdong, Jai Itzes, hingga Ole Romeni. Peluang mencuri kemenangan di kandang Cina pun kini dianggap lebih realistis. Bagi publik sepak bola Asia, pernyataan tajam dari media Korea ini menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia mulai diperhitungkan sebagai ancaman serius di zona Asia. Kini, tinggal bagaimana skuad Garuda memanfaatkan momentum dan krisis yang tengah dialami lawan. Jika mampu tampil solid dan mengamankan poin penuh, maka peluang lolos ke babak berikutnya dan menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Shine Patinama ingin timnas Indonesia bungkam Cina 2-0. Bek kiri timnas Indonesia Shine Patinama bisa meraih kemenangan atas Cina saat kedua tim bentrok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Indonesia versus Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis 5 Juni mendatang. Shine berharap skuad Garuda. Kami berharap bisa menang, 2-0 atau berapapun. Tidak masalah berapa skornya, yang penting menang, kata Shine saat ditemui di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu 24 Mei sore. Menurutnya,
Training Center Timnas Indonesia memiliki cukup waktu untuk mematangkan taktik jelang lawan Cina dan Jepang. Kami akan bersama dengan tim untuk waktu yang lebih lama. Karena pertandingan sebelumnya melawan Australia kami hanya punya 2 hari. Sekarang kami punya waktu lebih panjang, jadi akan bagus, tuturnya. Shine juga mengaku antusias menikmati pemusatan latihan di markas Bali United yang dilengkapi fasilitas memadai. Ia banyak lapangan, gym, sangat profesional. Saya dengar itu tempat YG bagus untuk berlatih, ungkapnya. Selain itu, pemain yang dikabarkan akan segera gabung klub Thailand tersebut juga mengagumi keindahan wisata Bali. Sangat baik tentu saja, cuacanya bagus, tempatnya bagus. Saya menikmatinya. Kami akan memulai latihan, tapi sekarang waktu yang bagus untuk bersantai, ujarnya. Ini bukan kali pertama Shine menjejakkan kaki di Bali. Sedikitnya Shine sudah 3 kali berlibur di Pulau Dewata. Ketika saya berjalan di pinggir jalan menyenangkan, ketika kamu punya supporter saat ke Jakarta, Bali, bahkan saat saya ke Labuan Bajo tahun lalu juga banyak fans, ujarnya. Shine juga mengakui masih harus beradaptasi dengan cuaca terik di Bali yang jauh berbeda dengan Eropa. Ini berbeda dengan bermain di Eropa. Panas dan kelembapannya berbeda. Jadi ketika kami berlatih di sini, kami semakin terbiasa dan saat pertandingan kami bisa mengambil keuntungan dari itu, ujarnya. Gak ada kata imbang atau kalah, Timnas Indonesia siap sikat Cina dan Jepang. Ole Romeni menegaskan bahwa dirinya siap membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan pada 2 laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan memainkan 2 laga terakhir di babak kualifikasi. Untuk saat ini, tim besutan Patrick Kluivert menduduki posisi keempat klasemen sementara grup C. Dari 8 laga yang sudah dimainkan, tim Merah Putih mampu mengoleksi 9 poin. Kini, Tom Haye dan kawan-kawan tengah membidik peluang untuk lolos ke putaran keempat babak kualifikasi. Untuk lolos ke putaran selanjutnya, Indonesia perlu meraih hasil positif dalam 2 laga terakhir. Sebagai informasi, Indonesia akan menghadapi 2 tim asal Asia Timur. 2 pertandingan tersebut jelas sangat penting untuk tim Garuda. Hal itu juga diakui oleh sang bomber andalan, yakni Ole Romeni. Pemain berusia 25 tahun itu mengakui bahwa mereka tentu paham dengan tujuan tim. Tim ingin lolos setidaknya ke putaran keempat babak kualifikasi. Tujuan utama tim tetaplah lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Oleh sebab itu, Ole dengan percaya diri siap membantu tim meraih 2 kemenangan pada laga mendatang. Artinya, Timnas tengah membidik 6 poin saat melawan Cina dan Jepang nanti. Tentu saja, ini pertandingan yang sangat penting, kata Ole. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus memenangi pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu berupaya menang. Jadi, tak ada yang berubah, tutupnya.